Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Anwar. Silakan dipimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak, tetap semangat di pagi ini. Nah, marilah kita semangat di pagi ini dengan tepuk semangat. Nah, tepuk semangatnya kemarin sudah masih ingat kemarin Masih, Pak. pertemuan yang kemarin. Masih. Tepuk sholat. Sholat subuh ada 2 rakaat. Terima kasih. Sholat zuhur ada 4 rakaat. Terima kasih anak-anak. Sebelum kita saya absen dulu sebelum kita memulai pelajaran. Yang pertama, Anwar Hadir, hadir. Pak. Evi. Hadir, Bapak. Alhamdulillah pada hari ini kita hadir semua untuk menerima materi atau pelajaran dalam keadaan sehat. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Saya langsung melanjutkan pembelajaran yang kemarin terkait yang pertemuan kemarin tentang azan dan iqamah. Azan itu panggilan untuk umat muslim untuk mengingatkan masuknya waktu sholat, sedangkan iqamah melaksanakan sholat. Jadi kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin, sekarang membahas tentang sholat. Tujuan pembelajaran yang sekarang akan saya tampilkan berupa video, kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Berjumpa lagi dengan Bapak Asli Padahan, yang mana hari ini kita lanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sudah siapkah hari ini belajar? Suaranya nggak muncul.
Nggak bisa. Gimana reheng? Bubuh mama. Gitu tahu kok nanti ini. Apa gitu? Bukan namanya. Jangan kan like. Situ lah kak. Mas Muti suaranya nggak kedengeran. Nggak keluar suaranya jenengan. Sudah jelas anak-anak? Ya. Jelas Pak. Ini tentang syarat wajib sholat. Ada yang tahu siapa saja? Islam. Balik. Akal. Nah, ini ada 3. 1 balik. Nah, balik itu ada yang tahu anak-anak? Belum, Mbak. Nah, bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, itu. Sudah saya lanjutkan. Kalau sudah memenuhi 3 syarat ini, maka anak-anak sudah mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan sholat fardu. Nah, anak-anak, sekarang syarat. Nah, ini syarat sahnya sholat. Ada berapa syarat sahnya sholat? 4. Ada 4, Pak. Ayo, Anwar, 1 apa? Suci dari hadas dan najis. Nah, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, Menutup aurat. yang ketiga, Masuk waktu sholat. yang keempat, Menghadap kiblat. nah ini semua ini menjadikan salah satu sahnya kita mengerjakan sholat. Jadi anak-anak harus suci dulu sebelum melaksanakan sholat. Harus wudhu ya, Pak? Iya. Dari najis. Najis itu berupa apa? Berupa kotoran hewan dan lain-lain. Terus juga menutup aurat. Jadi baju pakaian kita harus menutupi aurat ketika kita melaksanakan sholat anak-anak. Yang ketiga, harus masuk waktu sholat. Jadi ketika anak-anak belum masuk waktu duhur, sudah mengerjakan sholat. Jadi tidak sah sholatnya ya. Harus menunggu masuk waktunya sholat duhur. Yang keempat, menghadap kemana? Sholat itu anak-anak? Barat. Pak. Kiblat. Menghadap ke barat, ke kiblat atau ke Baitullah. Saya lanjutkan dulu videonya. Sah sholat. Segala sesuatu yang menjadikan sholat itu sah. 1. Suci dari hadas dan najis. 2. Menutup aurat. 3. Masuk waktu sholat. 4. Menghadap kiblat. Nah, anak-anak, sekarang tentang rukun sholat. Nah, anak-anak, rukun sholat. Ada yang tahu? Ada berapa rukunnya sholat, Anwar? 13, Pak. Nah, kasih apresiasi anak-anak. Tepuk tangan. Nah, yang 1, berdiri bagi yang mampu. 2, niat sholat, takbiratul ihram, baca Al-Fatihah. Nah, jadi anak-anak harus hafal surat Al-Fatihah sebab itu termasuk rukunnya sholat. Nah, dan juga tertib. Rukun sholat ada 13. 1. Baca Al-Fatihah. 8. Baca sholawat kepada Nabi. Nah, anak-anak, sekarang sunnah-sunnah sholat. Nah, sunnah-sunnah sholat ini ketika kita mengerjakan, maka sholat kita itu pahalanya ditambah anak-anak.
Yang pertama, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Itu termasuk sunnah-sunnahnya sholat. Yang kedua, bersendekap ketika berdiri dan sampai terakhir mengucapkan salam kedua. Itu termasuk sunnah-sunnah. Jika anak-anak mengerjakan sunnah-sunnahnya sholat, maka pahalanya akan bertambah. Sekarang tentang sunnah-sunnah Fatihah. 5 tahun awal. 9 hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, tadi rukunnya sholat sudah, dan sekarang hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, ada yang tahu yang pertama yang membatalkan sholat? Terbukanya aurat. Terbukanya aurat. Nah, ada yang tahu auratnya itu di dalam sholat harus menutupi semuanya. Kalau laki-laki harus menutupi batas-batas aurat. Kalau perempuan semua kecuali wajah dan telapak tangan yang boleh diperlihatkan. Jadi anak-anak yang kedua, banyak bergerak dengan sengaja. Itu termasuk membatalkan. Kadang anak-anak sholatnya bergerak-gerak, saling senggol-senggol. Nah, itu membatalkan sholat. Yang ketiga, menambah gerakan sholat. Nah, jadi selain rukunnya sholat, anak-anak menambah gerakan-gerakan yang lain, itu akan batalkan sholat. Nah, makan atau minum, ada pertanyaan anak-anak, bolehkah makan atau minum di waktu sholat? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Betul sekali. Nah, yang ketiga, meninggalkan salah satu rukun. Jadi salah satu rukun, misalkan ada yang ditinggalkan, misalkan tidak membaca salam yang pertama, kemudian langsung ucapkan salam yang kedua, jadi batal sholatnya. Sebab tidak boleh meninggalkan salah satu rukun. Atau berbicara, berbisik-bisik. Ada di sini anak-anak yang sholat, yang berbicara bisik-bisik dengan temannya di sampingnya? Ada, Pak. Tidak ada ya. Tidak ada. Soalnya itu membatalkan sholat. Saya lanjutkan videonya. Ini. kita tepuk sholat. Nah, ini untuk semangat kita dalam sholat. Ada 2 rakaat. Nah, ayo kita anak-anak, tadi sudah menerima materi tentang sholat, tentang sholat dan rukun dan lain sebagainya. Sekarang kita semangat karena kadang kadang anak-anak jenuh ketika mendengarkan materi terus mendengarkan keterangan-keterangan oleh Bapak Guru. Sekarang kita semangat dengan tepuk sholat. Ayo bersama-sama tepuk sholat. 1, 2, 3. 3. Sholat subuh ada 2 Rakaat. 2 rakaat. Sholat zuhur ada 4 rakaat. Sholat asar 4 Terima kasih anak-anak. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Ya, terima kasih anak-anak. Semoga materi hari ini menyenangkan anak-anak. Menyenangkan. Sudah memahami semua ya tentang apa yang sudah kita bahas dari depan, yang sudah saya terangkan dari depan. Jadi sholat itu adalah kewajiban kepada umat Muslim. Jadi kita itu diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Jadi anak-anak ada yang perlu ditanyakan? Sudah? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Senang menerima pelajaran hari ini? Senang. Semoga materi hari ini tentang sholat
Semoga